Budi memberikan uang terakhirnya, Rp50.000, kepada wanita asing itu. Gila. Benar-benar gila. Baru 1 jam yang lalu dia dipecat, dijebak atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dan sekarang dia memberikan satu-satunya uang yang menjadi penyangga antara dirinya dan putrinya yang berusia 7 tahun yang akan tidur dalam keadaan lapar. Tapi wanita di sampingnya di halte bus itu terus menghitung lembaran uang kusut dengan tangan gemetar, dan Budi tidak sanggup melihatnya menderita. Tidak ketika dia tahu persis bagaimana rasanya keputusasaan seperti itu. Jadi dia memberikannya. Semuanya. Wanita itu berterima kasih dengan air mata di matanya lalu naik ke bus. Dan Budi, dia memulai perjalanan panjang ke rumah dengan berjalan kaki, bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan kepada putri mengapa tidak ada makan malam. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintunya. Ketika Budi membuka pintu, jantungnya serasa berhenti. 5 SUV hitam berjajar di jalan depan apartemennya. Pria dan wanita berpakaian jas mahal turun dari mobil-mobil itu. Dan berjalan ke arahnya, berpakaian seolah dia memiliki setengah kota, adalah wanita itu, wanita dari halte bus. Hanya saja sekarang dia terlihat seperti seseorang yang bisa membeli dan menjual seluruh kampungnya tanpa berkedip. Kita perlu bicara, katanya. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidup Budi selamanya. Sebelum kita lanjutkan, tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton. Kami senang melihat seberapa jauh cerita kami menjangkau. Dan jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Budi belum makan sejak kemarin pagi. Perutnya sudah berhenti keroncongan sejak berjam-jam yang lalu. Sekarang hanya terasa kosong, sama seperti segalanya. Dia berjalan melewati jalanan gelap, memutar ulang momen itu berulang kali. Agung berdiri di sana dengan tampang sombongnya. Rina menolak menatap matanya. Atasannya menggeser surat pemecatan di meja seolah semuanya sudah diputuskan. Kami punya saksi yang melihatmu mengambil peralatan itu, Budi. Beberapa saksi. Dia tidak pernah mencuri apapun seumur hidupnya. Tapi siapa yang akan mempercayainya dibandingkan 2 orang yang bersedia berbohong? Halte bus muncul di depan, diterangi lampu jalan yang berkedip. Budi menjatuhkan diri di bangku dan membiarkan kepalanya terkulai ke belakang. Putrinya Putri sedang menunggu. Putri yang manis dan polos dengan senyum ompongnya dan gambar-gambar keluarga mereka. Selalu 3 orang, meskipun sudah hanya berdua selama 3 tahun. Bagaimana dia harus memberitahunya? Seorang wanita duduk di sampingnya. Budi hampir tidak menyadarinya pada awalnya. Kemudian dia mendengar napasnya. Cepat, panik. Jenis napas yang datang tepat sebelum seseorang benar-benar hancur. Dia melirik. Wanita itu mungkin akhir 30-an, mengenakan jeans dan kemeja yang sudah lusuh. Tangannya gemetar saat menghitung segenggam uang kertas dan koin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali wajahnya semakin murung. Permisi, katanya pelan, suaranya serak. Maaf mengganggu, tapi apakah kamu punya uang receh? Aku kurang untuk ongkos bus. Budi memandangnya. Benar-benar memandangnya. Ada bekas air mata di pipinya. Matanya memiliki tatapan kosong dan putus asa yang pernah dia lihat di cerminnya sendiri terlalu sering. Dia mengeluarkan dompetnya. Rp50.000. Itu saja. Itu segalanya. Jika dia memberikannya, dia harus berjalan 6 kilometer ke rumah. Putri akan bertanya mengapa dia sangat terlambat. Bu Kartini akan khawatir. Dan besok tidak akan ada untuk sarapan. Tapi wanita ini hancur tepat di depannya. Budi mengulurkan uangnya. Ini, ambillah. Wanita itu menatap uang itu seperti tali penyelamat. Aku tidak bisa. Itu terlalu banyak. Aku hanya butuh. Tolong, kata Budi. Ambil saja. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih rasanya tidak cukup. Tidak apa-apa, kata Budi, meskipun sebenarnya tidak baik-baik saja.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia akan melewati hari esok. Aku Dewi, katanya, menghapus air matanya. Aku biasanya tidak, maksudku malam ini sudah. Dia tidak bisa menyelesaikan. Budi, dan aku mengerti. Malam buruk memang terjadi. Bus datang dengan desis rem. Dewi berdiri menggenggam uang itu. Aku akan membayarmu kembali. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan melakukannya. Aku janji. Budi mengangguk, tidak mempercayainya. Orang-orang selalu mengatakan hal seperti itu. Mereka tidak pernah menepatinya. Begitulah cara dunia bekerja. Dewi naik bus dan bus itu pergi, meninggalkan Budi sendirian di bawah lampu jalan yang rusak. 6 kilometer dalam kegelapan dengan perut kosong. Dia mulai berjalan. Putri sudah tertidur ketika dia akhirnya sampai di rumah. Bu Kartini sudah memberinya makan malam, nasi goreng sederhana, katanya, dan tinggal lebih lama tanpa meminta bayaran tambahan. Dia memang baik seperti itu. Salah satu hal baik yang tersisa dalam hidup Budi. Budi berdiri di ambang pintu kamar Putri, memandangnya tidur. Dia memiliki hidung istrinya. Cara Lestari meringkuk miring dengan satu tangan terselip di bawah pipi. Maafkan ayah sayang, bisiknya. Ayah sangat minta maaf. Dia tidak tidur malam itu. Hanya duduk di meja dapur, menatap tumpukan tagihan yang tidak bisa dia bayar, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ada pekerjaan konstruksi, buruh harian, dibayar tunai. Tidak akan cukup, tapi setidaknya ada sesuatu. Ketukan datang pukul 8 pagi. Budi sudah terjaga berjam-jam, menyesap cangkir kopi encer ketiganya. Putri sedang makan sereal yang terakhir, sambil bersenandung lagu dari sekolah. Biar ayah yang buka, kata Budi, mengira itu Bu Kartini atau mungkin pemilik kontrakan yang datang lebih awal untuk mengingatkan bahwa uang sewa sudah jatuh tempo. Dia membuka pintu dan membeku. 5 SUV hitam berjajar di jalan. SUV sungguhan, dengan kaca gelap dan krom yang memantulkan sinar matahari pagi. Orang-orang berjas berdiri di sampingnya, pria dan wanita, yang terlihat seperti baru keluar dari majalah bisnis. Dan berjalan menaiki trotoar yang retak, mengenakan jas abu-abu arang yang mungkin harganya lebih mahal dari uang sewanya, adalah Dewi, wanita dari halte bus. Tapi dia tidak terlihat seperti orang yang hancur yang menghitung uang receh dengan tangan gemetar. Dia terlihat berkuasa, percaya diri, seperti seseorang yang bisa membuat atau menghancurkan kehidupan dengan satu panggilan telepon. "Halo Budi," katanya. Mulutnya tidak bisa bekerja. Dia hanya berdiri di sana, sadar betapa kumuhnya apartemennya pasti terlihat. Bagaimana dia masih mengenakan pakaian kemarin? Bagaimana Putri memanggil dari dalam menanyakan siapa itu? "Bisakah kita bicara?" tanya Dewi. "Aku sudah janji akan membayarmu kembali." Budi akhirnya menemukan suaranya. "Kamu tidak harus melakukannya. Maksudku itu hanya..." Dia menunjuk dengan tak berdaya ke SUV-SUV itu. "Ini semua apa?" "Tim keamananku, asistenku, pengacaraku." Dewi tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Boleh aku masuk?" Budi menyingkir, pikirannya berputar. Putri muncul di lorong, matanya membelalak. "Ayah, siapa semua orang itu?" "Hai sayang," kata Dewi berjongkok. "Aku Dewi. Aku teman ayahmu." "Tante cantik," kata Putri. "Tante suka sepak bola?" "Aku ada pertandingan hari Sabtu." "Putri," kata Budi. "Kenapa kamu tidak habiskan sarapanmu dulu?" Dewi menunggu sampai Putri berlari kembali ke dapur. Kemudian dia berbalik ke Budi dan topeng profesionalnya sedikit retak. "Tadi malam aku dirampok," katanya pelan. "Mereka mengambil mobilku, ponselku, dompetku, semuanya. Meninggalkanku terdampar di pusat kota tanpa apa-apa." "Aku turut prihatin," kata Budi. "Itu mengerikan. Tapi aku pemilik perusahaan konsultan, Wijaya dan Rekan. Mungkin kamu pernah dengar." Dia tidak menunggu jawaban. 50 karyawan, 15 miliar pendapatan tahunan.
Tadi malam, seseorang menjebakku. Seseorang yang dekat denganku ingin aku rentan, ingin aku lenyap, dan mereka hampir berhasil. Kepala Budi berputar. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu menceritakan ini padaku? Mata Dewi terkunci pada matanya. Karena ketika aku tidak punya apa-apa, ketika semua orang berjalan melewatiku seolah aku tidak terlihat, kamu memberiku segalanya yang kamu punya. Orang asing total. Kamu memberiku uang terakhirmu. Itu hanya 50.000, kata Budi lemah. Itu segalanya, koreksi Dewi. Dan sekarang aku ingin tahu mengapa. Kenapa kamu melakukannya? Budi merosot ke sofa. Aku tidak tahu. Kamu terlihat seperti yang aku rasakan. Seperti dunia baru saja mengambil segalanya dan kamu nyaris tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa begitu saja pergi. Meskipun kamu baru saja kehilangan pekerjaanmu. Kepala Budi tersentak ke atas. Bagaimana kamu? Aku melakukan riset, kata Dewi. Aku tahu kamu dipecat kemarin. Aku tahu itu bukan salahmu. Dan aku tahu kamu membesarkan putrimu sendirian. Dia duduk di hadapannya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Jadi dia menceritakannya. Seluruh kisah menyedihkan itu tumpah keluar. Kematian Lestari, perjuangan untuk memberi putri makan dan pakaian, pekerjaan yang gajinya hampir tidak cukup, kebohongan Agung dan Rina, pemecatan yang tidak bisa dia lawan. Dewi mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia selesai, Dewi diam untuk waktu yang lama. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya, katanya akhirnya. Seseorang dengan integritas. Seseorang yang melakukan hal yang benar bahkan ketika itu mengorbankan segalanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Bekerjalah untukku, Budi. Bantu aku mencari tahu siapa yang mengkhianatiku, dan biarkan aku memberimu kesempatan kedua seperti yang kamu berikan padaku. Budi menatapnya. Kamu menawariku pekerjaan? Pekerjaan nyata. Tunjangan lengkap. Gaji yang memungkinkanmu merawat putri seperti yang dia layak dapatkan. Ekspresi Dewi melembut. Aku tidak melakukan ini karena kasihan. Aku melakukan ini karena tadi malam kamu menunjukkan siapa dirimu, dan itu persis yang aku butuhkan di timku. Putri muncul di ambang pintu lagi, menatap Dewi dengan mata lebar penuh harapan. Budi memandang putrinya, lalu Dewi, lalu kehidupan yang selama ini dia coba pertahankan dengan kedua tangannya. Baiklah, katanya. Ya, aku akan melakukannya. Dewi tersenyum, senyum yang tulus kali ini. Bagus, karena kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Hari pertama Budi di Wijaya dan rekan terasa seperti melangkah ke dunia lain. Kantor itu menempati 3 lantai gedung kaca di pusat kota. Semuanya berkilau. Marmer poles, seni modern di dinding, jendela dari lantai ke langit-langit menghadap kota. Orang-orang bergerak di lorong dengan penuh tujuan, suara mereka percaya diri, pakaian mereka mahal. Budi merasa seperti penipu dengan kemeja tokonya dan dasi pinjaman. Dewi menemuinya di lobi sendiri. Abaikan tatapan mereka, katanya pelan. Setengah dari orang-orang ini tidak akan bertahan sehari di posisimu. Ayo. Dia membawanya ke ruang konferensi di mana seorang pria berusia 50-an duduk meninjau dokumen, rambut beruban, mata tajam, wajah yang tidak melewatkan apapun. Ini Bambang Surya, CFO-ku, kata Dewi. Pak Bambang, ini Budi Prasetyo. Dia akan membantu kita mencari tahu apa yang terjadi. Bambang memandang Budi dari atas ke bawah. Maaf, Bu Dewi, tapi apa sebenarnya kualifikasinya? Dia seseorang yang aku percaya, kata Dewi tegas. Itu lebih berharga dari gelar apapun saat ini. Selama 2 jam berikutnya, mereka menjelaskan semuanya padanya. Dewi sedang bekerja lembur di kantor 3 malam yang lalu. Asistennya, Eko Saputra, memaksanya memakai mobilnya karena mobil Dewi sedang di bengkel. Dia berkendara ke makan malam klien di pusat kota, dan ketika dia keluar, mobilnya hilang. Ponselnya ada di dalamnya, dompetnya, semuanya. Eko melaporkannya dicuri segera, kata Bambang, sangat khawatir, sangat membantu.
Bahkan menawarkan Dewi untuk menginap di tempatnya malam itu. Tapi kamu tidak mau, kata Budi memandang Dewi. Sesuatu terasa tidak beres, akunya. Waktunya terlalu kebetulan. Dan ketika aku memeriksa kartu kreditku keesokan paginya, seseorang mencoba menggunakannya di 3 lokasi berbeda, seolah mereka menguji batas sebelum rekening dibekukan. Budi bersandar. Kamu pikir Eko yang mengaturnya? Aku pikir seseorang melakukannya, kata Dewi hati-hati. Dan Eko pilihan yang paling jelas, tapi aku butuh bukti sebelum menuduhnya. Dia sudah bersamaku 4 tahun. Kalau aku salah, kamu menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah, Budi menyelesaikan. Dia tahu persis bagaimana rasanya. Tepat sekali. Dewi menggeser map ke seberang meja. Ini semua yang kita punya sejauh ini. Catatan transaksi, timeline, rekaman CCTV dari restoran. Aku butuh kamu melihatnya dengan mata segar. Budi membuka map itu, tangannya tidak cukup stabil, angka-angka dan dokumen. Dia bekerja di lantai pabrik selama bertahun-tahun, bukan menyelidiki pencurian korporat. Tapi dia mengerti pengkhianatan. Dia mengerti cara orang tersenyum di depanmu sambil menusukkan pisau di punggungmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin, katanya. Pekerjaan itu menyitanya. Budi menghabiskan hari-harinya menyisir laporan pengeluaran, mencocokkan kwitansi, melacak pola. Dewi memberinya kantor kecil dengan komputer dan menyuruhnya menggali. Apa yang dia temukan membuat perutnya mual. Eko sudah menggelapkan uang setidaknya selama 18 bulan. Jumlah kecil pada awalnya, beberapa ratus ribu di sini, 1 juta di sana, tersembunyi di pengeluaran sah, tapi semakin meningkat. Dalam 6 bulan terakhir saja, hampir 1 miliar rupiah menghilang ke vendor fiktif dan faktur yang digelembungkan. Dia membutuhkan perampokan itu, Budi memberitahu Dewi suatu malam, menyebarkan cetakan di mejanya. Lihat ini. 2 minggu lalu, auditor eksternalmu menjadwalkan review. Eko pasti tahu dia akan tertangkap. Dewi mempelajari dokumen-dokumen itu, rahangnya tegang. Jadi dia mengatur perampokan, membuat dirinya terlihat seperti asisten yang membantu. Dan dalam kekacauan, dia berencana menghilang, kata Budi. Menyalahkan siapapun yang mencuri mobil. Pada saat kamu menghubungkan semuanya, dia sudah pergi. Kecuali aku bertemu denganmu, kata Dewi lembut. Dan kamu membawaku pulang, dan aku mulai bertanya lebih cepat dari yang dia duga. Bambang muncul di ambang pintu. Kita punya cukup bukti untuk polisi. Lebih dari cukup, kata Budi. Dewi mengambil teleponnya. Kalau begitu mari kita akhiri ini. Polisi menangkap Eko keesokan paginya. Dia berencana meninggalkan negara akhir pekan itu. Mereka menemukan tiketnya di komputernya. Saat mereka membawanya keluar dengan borgol, dia memandang Dewi dengan kebencian yang begitu besar, sehingga Budi secara naluriah melangkah lebih dekat kepadanya. Kamu akan kehilangan segalanya tanpa bantuan gelandangan itu, Eko meludah. Kamu beruntung. Tidak, kata Dewi dingin. Aku cerdas. Ada bedanya. Setelah Eko pergi, kantor terasa lebih ringan. Orang-orang lebih banyak tersenyum. Dewi berjalan di lorong tanpa beban pengkhianatan di pundaknya. Dan entah bagaimana di tengah semua itu, Budi telah menjadi bagian dari tim, bukan hanya orang yang menyelidiki penipuan, tapi karyawan sungguhan. Orang-orang meminta pendapatnya dalam rapat. Mereka mengajaknya makan siang. Bambang menepuk bahunya dan menyebutnya berbakat alami. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Budi merasa seperti dirinya sendiri lagi. Ayah, apakah Tante Dewi datang ke pertandinganku? Putri melompat-lompat, seragam sepak bolanya sedikit kebesaran, tali sepatunya diikat tidak rata. Sabtu pagi dan lapangan penuh dengan orang tua yang memasang kursi lipat dan anak-anak yang pemanasan. Ayah tidak tahu, sayang, kata Budi. Meskipun Dewi sudah berjanji akan mencoba, dia sangat sibuk. Tapi dia bilang ingin melihatku bermain. Dewi semakin sering menghabiskan waktu bersama mereka, makan malam setelah kerja sekali atau 2 kali seminggu. Dia membantu Putri dengan proyek sekolah.
Dia membawa kopi ke apartemen pada Minggu pagi dan duduk di meja dapur kecil mereka seolah dia memang seharusnya ada di sana. Dan Budi hancur berantakan karena di suatu titik antara penyelidikan dan sesi strategi larut malam dan cara Dewi tertawa mendengar lelucon buruk Putri, dia mulai merasakan hal-hal yang seharusnya tidak dia rasakan. Dia bosnya. Dia menyelamatkan hidupnya. Dan dia hanyalah Budi. Dia berbalik. Dewi berlari kecil melintasi tempat parkir, mengenakan jeans dan sweater, rambutnya diikat ke belakang, tidak terlihat seperti CEO yang menguasai ruang rapat. Putri menjerit dan berlari ke arahnya. Dewi mengangkatnya, memutarnya. "Tante datang?" kata Putri. "Tentu saja tante datang. Tante sudah janji kan?" Dewi menurunkannya dan memandang Budi. "Maaf aku terlambat. Conference call terlalu lama." "Ini hari Sabtu," kata Budi. "Coba bilang itu ke klien." Dia tersenyum dan sesuatu di dada Budi terasa terpelintir. "Ayo, aku mau tempat duduk bagus untuk ini." Mereka duduk bersama di tribun, Dewi bersorak lebih keras dari siapapun ketika Putri mencetak gol di babak kedua. Setelahnya, mereka membeli es krim, pilihan Putri, dan berjalan melewati taman sementara Putri berlari di depan, masih penuh energi. "Dia luar biasa," kata Dewi. "Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik membesarkannya." "Aku berusaha," kata Budi. "Beberapa hari lebih sulit dari yang lain." "Aku bisa bayangkan." Dewi diam sejenak. "Orang tuaku bercerai ketika aku 8 tahun. Ayahku menghilang, pergi begitu saja suatu hari. Ibuku bekerja 3 pekerjaan untuk memberi kami makan." Dia memandang Putri memanjat pohon, tanpa takut. "Aku membangun perusahaanku karena aku tidak pernah ingin merasa tidak berdaya lagi. Tapi melihat kalian berdua, aku pikir mungkin aku salah memahami intinya." "Apa maksudmu?" "Kekuasaan tidak berarti apa-apa jika kamu sendirian," kata Dewi lembut. "Kamu punya sesuatu yang sudah aku kejar seumur hidupku. Kamu punya keluarga, cinta, tujuan di luar marin keuntungan." Jantung Budi berdebar kencang. "Dewi, Tante Dewi, lihat." Putri memanggil. "Aku monyet." Momen itu pecah. Dewi tertawa dan melambaikan tangan. Tapi ketika Budi meliriknya, dia masih memandangnya, dan udara di antara mereka terasa seperti listrik. Mereka berada di wilayah berbahaya sekarang, dan Budi tidak tahu bagaimana cara mundur. Selama sebulan berikutnya, batas-batas itu benar-benar kabur. Dewi datang ke setiap pertandingan sepak bola. Dia mengajari Putri cara mengepang rambut, sesuatu yang Budi tidak pernah kuasai. Dia membawa bahan makanan ketika berkunjung, barang-barang mewah yang Budi tidak mampu beli, dan berpura-pura itu bukan masalah besar. Putri mulai menggambar 3 orang lagi, dia, ayah, dan Tante Dewi. Dan Budi ketakutan karena dia jatuh cinta padanya. Sepenuhnya, tidak bisa ditarik kembali. Dan dia tidak tahu apakah dia merasakan hal yang sama atau apakah dia hanya proyek amal yang sudah tidak terkendali. Dia tidak bisa mengambil risiko. Tidak bisa risiko kehilangan pekerjaan yang menyelamatkan mereka. Tidak bisa risiko Putri terikat pada seseorang yang mungkin pergi. Tapi setiap kali Dewi tersenyum padanya, setiap kali tangannya menyentuh tangannya, setiap kali dia memandang Putri seperti sesuatu yang berharga, Budi tenggelam. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum kita lanjutkan, kami butuh pendapatmu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah Budi? Haruskah dia mempertaruhkan segalanya dan memberitahu Dewi perasaannya? Atau mengakui perasaan pada bosmu yang menyelamatkan hidupmu adalah ide buruk yang bisa membuatnya kehilangan segalanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar sekarang. Kami ingin tahu apa yang menurutmu harus dilakukan Budi. Dan jika belum, tolong like, share, dan subscribe. Titik balik datang pada hari Selasa. Putri menggambar lagi di sekolah. Dia, Budi, dan Dewi berpegangan tangan di bawah pelangi. Dia menulis keluargaku di atas dengan huruf yang tidak rata. "Boleh aku berikan ini ke Tante Dewi?" Putri bertanya saat makan malam.
Aku membuatnya khusus untuknya. Budi menatap gambar itu, tenggorokannya tercekat. Tentu sayang, dia pasti suka. Tapi setelah Putri tidur, Budi duduk sendirian dalam gelap, gambar itu di meja di depannya, dan menyadari dia tidak bisa terus melakukan ini. Tidak bisa terus berpura-pura. Tidak bisa terus membiarkan Putri membangun fantasi yang mungkin hancur. Dia harus memberitahu Dewi kebenaran, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, bahkan jika itu berarti menghancurkan hati putrinya. Sabtu datang dengan cuaca sempurna. Sinar matahari, langit cerah, hari yang membuat segalanya terasa mungkin. Tim Putri bermain melawan rival mereka dan tribun penuh sesak. Dewi tiba lebih awal membawa poster yang dia buat dengan nomor jersey Putri di atasnya. Putri menjerit kegirangan ketika melihatnya. "Tante membuatnya untukku?" "Tentu saja," kata Dewi tersenyum lebar. "Sekarang pergi ke sana dan tunjukkan kemampuanmu." Putri berlari ke lapangan dan Dewi duduk di samping Budi di tribun. Dia mengenakan jeans dan sweater biru yang cocok dengan matanya, rambutnya terurai di bahu. Dia terlihat bahagia, santai, lebih cantik dari yang seharusnya Budi sadari. "Dia membicarakan pertandingan ini sepanjang minggu," kata Dewi. Katanya, "Riko bilang anak perempuan tidak bisa main sepak bola sebagus anak laki-laki, dan Putri menganggapnya pribadi." Budi tertawa meski gugup. Itu memang dia banget. Mereka menonton pertandingan dalam keheningan yang nyaman untuk sementara. Putri bermain sebagai penyerang, berlari melewati pemain bertahan dengan tekad yang kuat. Setiap kali dia menyentuh bola, Dewi melompat berdiri, bersorak. Di babak kedua, Putri mencetak gol. Tembakan sempurna ke sudut bawah yang membuat kiper menyelam terlambat. Dewi meraih lengan Budi, mengguncangnya. "Kamu lihat itu?" "Ya Tuhan." "Kamu lihat itu?" "Aku melihatnya," kata Budi. Tapi dia tidak lagi melihat ke lapangan. Dia melihat Dewi, kegembiraan murni di wajahnya. Cara dia merayakan kemenangan Putri seperti miliknya sendiri. Dan dia tahu saat itu juga dia tidak bisa menyimpan ini lebih lama. Pertandingan berakhir dengan tim Putri menang 3-2. Putri berlari menghampiri mereka, berkeringat dan penuh kemenangan, dan Dewi memeluknya erat. "Kamu luar biasa di sana. Ayah lihat golku?" "Ayah melihatnya, sayang. Ayah sangat bangga padamu." Suara Budi keluar serak. "Hei, kenapa kamu tidak merayakan dengan timmu dulu? Tante Dewi dan ayah perlu bicara sebentar." Putri memandang mereka bergantian, tiba-tiba serius. "Kalian baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," kata Dewi cepat. "Pergi bersenang-senang. Kita beli es krim setelah ini." Putri berlari pergi dan Dewi berbalik ke Budi. "Ada apa? Kamu terlihat seperti mau muntah." "Aku harus memberitahumu sesuatu," kata Budi. Tangannya gemetar. "Dan aku butuh kamu membiarkanku menyelesaikannya sebelum kamu mengatakan apapun." "Baiklah." Senyum Dewi memudar. "Budi, kamu membuatku takut. Aku mencintaimu." Kata-kata itu tumpah keluar. Berdesakan satu sama lain, putus asa untuk keluar. "Aku tahu seharusnya tidak. Aku tahu kamu bosku dan kamu menyelamatkan hidupku, dan ini mungkin hal paling tidak pantas yang bisa kukatakan, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku bangun memikirkanmu. Aku tidur memikirkanmu." Putri menggambar kita bertiga seperti kita adalah keluarga. Dan setiap kali dia melakukannya, hatiku sedikit lebih hancur karena aku menginginkan itu begitu kuat sampai menyakitkan. Dewi berdiri membeku, matanya membelalak. "Aku mengerti jika ini mengubah segalanya," Budi melanjutkan. "Aku mengerti jika kamu butuh aku mengundurkan diri. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak bisa terus berbohong. Tidak padamu. Kamu pantas mendapat kebenaran." Keheningan terbentang di antara mereka. Orang tua sedang berkemas di sekitar mereka. Anak-anak berlarian lewat, tapi seluruh dunia Budi telah menyempit hanya pada wajah Dewi. "Kamu sudah selesai?" akhirnya dia bertanya. Budi mengangguk, tidak mempercayai suaranya.
Dewi melangkah lebih dekat. Bagus, karena aku sudah menunggu 2 bulan untuk kamu mengatakan itu. Apa? Budi Prasetyo, kamu adalah pria paling menyebalkan yang pernah kutemui. Matanya berkaca-kaca. Kamu pikir aku datang ke setiap pertandingan sepak bola untuk sembarang orang? Kamu pikir aku menghabiskan hari mingguku di apartemen kecilmu minum kopi buruk karena aku sedang beramal? Aku pikir. Kamu salah pikir, kata Dewi. Aku sudah mencintaimu sejak hari kamu memberiku uang itu di halte bus. Sejak hari kamu memandangku seperti aku adalah orang yang berarti, bukan transaksi atau kesempatan. Dan setiap hari sejak itu, aku mencoba mencari cara untuk memberitahumu tanpa membuat segalanya canggung di kantor. Otak Budi berhenti bekerja. Kamu mencintaiku? Ya, dasar bodoh. Dewi tertawa dan terdengar seperti menangis. Aku mencintaimu. Aku mencintai Putri. Aku mencintai cara kamu membuat pancake yang tidak enak pada Minggu pagi dan bagaimana kamu selalu meletakkan kebutuhannya di atas kebutuhanmu sendiri dan bagaimana kamu tetap baik meskipun dunia sudah memberikanmu setiap alasan untuk tidak. Dewi menciumnya tepat di sana di tribun dengan separuh orang tua pemain sepak bola menonton. Dewi memegang wajahnya dan menciumnya seperti dia sudah menahan diri selama berbulan-bulan. Dan mungkin memang begitu. Mungkin mereka berdua begitu. Budi menciumnya balik, tangannya di rambutnya, jantungnya berdebar begitu kencang dia pikir mungkin akan menembus tulang rusuknya. Dia terasa seperti harapan, seperti kesempatan kedua, seperti segala yang dia terlalu takut untuk inginkan. Ketika mereka akhirnya berpisah, Putri berdiri 1 meter jauhnya, mulutnya menganga. Apakah ini berarti Tante Dewi jadi ibu baruku? Dewi tertawa terbahak-bahak. Budi membenamkan wajahnya di tangannya. Bagaimana kalau kita mulai dengan pacar dulu dan lihat bagaimana kelanjutannya, kata Dewi menarik Putri ke dalam pelukan. Kita masih bisa beli es krim? Tentu saja. 1 bulan kemudian, Budi melamar. Tidak mewah, tidak ada restoran, tidak ada rencana rumit. Hanya mereka bertiga di taman tempat mereka berjalan di hari pertama setelah pertandingan Putri. Putri telah memetik bunga liar dan menganyamnya menjadi mahkota untuk Dewi. Dan ketika Dewi memakainya sambil tertawa, Budi menyadari dia tidak bisa menunggu sedetik lagi. Dia berlutut tepat di sana di rumput. Aku belum punya cincin, katanya. Dan aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku sudah kehilangan cukup banyak waktu dalam hidupku. Aku tidak mau kehilangan lagi. Dewi Wijaya, maukah kamu menikahi kami? Tangan Dewi melayang ke mulutnya. Kami? Putri mengangguk serius. Kami paket lengkap. Ya, kata Dewi, air mata mengalir di wajahnya. Ya, aku akan menikahi kalian berdua. Putri menjerit dan menerjang mereka berdua, dan mereka roboh bertumpuk di rumput, tertawa dan menangis dan berpegangan satu sama lain, seperti tidak akan pernah melepaskan. Pernikahan itu kecil, hanya teman dekat dan keluarga di halaman belakang rumah Dewi. Putri adalah gadis penebar bunga, menjalankan tugasnya dengan sangat serius, menaburkan kelopak dengan konsentrasi penuh. Ketika Budi melihat Dewi berjalan ke arahnya dalam gaun putih sederhana, matanya terkunci pada matanya, dia memikirkan malam di halte bus, malam ketika dia memberikan Rp50.000 terakhirnya karena tidak sanggup melihat seseorang menderita. Dia pikir dia memberikannya segalanya yang dia punya. Tapi sebenarnya, dialah yang memberikan Budi segalanya. Pekerjaan, masa depan, keluarga, kehidupan yang layak dijalani lagi. Kamu baik-baik saja, bisik Dewi ketika dia sampai di hadapannya. Aku sempurna, kata Budi. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia sungguh-sungguh. 6 bulan kemudian, mereka berjalan melewati taman yang sama, Budi, Dewi, dan Putri. Matahari sore mewarnai segalanya keemasan, dan Putri berlari di depan mengejar kupu-kupu. Ayah, lihat. Bunda Dewi, coba lihat. Dewi meremas tangan Budi. Dia akan jadi ilmuwan atau penjelajah. Sesuatu yang melibatkan berlari kemana-mana.
Selama dia bahagia, kata Budi. Mereka berjalan dalam keheningan yang nyaman, memandang putri mereka menemukan dunia. Budi memikirkan segalanya yang membawa mereka ke momen ini. Kehilangan pekerjaan yang terasa seperti akhir. Orang asing di bangku yang butuh bantuan. Pilihan untuk memberi ketika dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Kamu tahu apa yang lucu? Kata Dewi. Kalau Eko tidak menjebakku, kalau aku tidak dirampok malam itu, kita tidak akan pernah bertemu. Jangan beri dia kredit untuk ini, kata Budi. Bukan begitu maksudku. Aku hanya bilang kadang momen terburuk membawa pada hal terbaik. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Kadang kamu menemukan apa yang kamu butuhkan ketika kamu berhenti mencarinya. Putri berlari kembali ke mereka, terengah-engah dan tersenyum lebar. Kita bisa makan malam? Aku lapar sekali. Pizza, saran Dewi. Selalu pizza, kata Putri. Mereka berjalan menuju mobil, Putri di antara mereka memegang kedua tangan mereka. Hanya keluarga biasa di malam biasa. Tidak ada yang istimewa, semuanya istimewa. Karena kadang tindakan kebaikan terkecil mengubah segalanya. Kadang memberikan seseorang uang terakhirmu berarti mendapatkan kembali lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Dan kadang ketika kamu berada di titik terendah, ketika kamu pikir tidak ada lagi yang layak diperjuangkan, saat itulah hidup mengejutkanmu. Saat itulah kamu menyadari cerita ini belum berakhir. Ini baru dimulai. Jika cerita ini menyentuh hatimu, kami akan sangat senang jika kamu menekan tombol subscribe dan bergabung dengan keluarga Suara Kehidupan. Bagikan ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya hari ini dan tulis komentar tentang saat kebaikan kecil mengubah hidupmu. Kami membaca setiap komentar dan cerita kalian menginspirasi kami untuk terus berbagi pesan harapan ini. Sampai jumpa lagi, ingatlah, kamu tidak pernah tahu bagaimana satu momen kasih sayang bisa mengubah segalanya.